Halo guys, Misteri Nusantara Dunia. Kali ini akan menceritakan iblis atau setan yang terkuat di dunia. Oh ya pemirsa, sebelum menonton video ini jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video misteri menarik lainnya. Tonton videonya sampai habis dan jangan di skip. Mari kita dengarkan cerita ini. Alam semesta ini memiliki banyak rahasia, berawal dari asal penciptaannya hingga makhluk-makhluk yang tinggal selain manusia sendiri. Terlebih lagi seperti hantu dan makhluk menyeramkan lainnya yang berada di dekat manusia sendiri. Terlebih lagi jika berbicara tentang Lucifer atau iblis. Seiring berjalan zaman, manusia semakin memahami siapa itu iblis dan bagaimana wujud mereka. Ada sebagian orang yang mengetahui kisah mereka, seperti mitologi yang ditinggalkan dari masa lalu. Tapi sebagiannya lagi banyak orang yang tidak tahu bagaimana wujud dan kekuatan mereka. Nah, bagaimanakah para pengunjung setia mengetahui hal ini lebih lanjut? Kita akan membahas setidaknya iblis paling terkejam dan menyeramkan yang tidak akan pernah kalian ketahui sebelumnya. Yang pertama yaitu Lucifer, raja dari semua raja iblis. Dalam literatur agama Samawi, Lucifer atau yang disebut Ajajil dikatakan iblis terkuat di dunia ini, memiliki pangkat paling tinggi sebagai Satan atau rajanya Raja Iblis. Julukannya terkenal sebagai Bapak segala pendusta, Bintang Timur, Pembawa cahaya, Putra Fajar yang terjatuh ke bumi, yang diusir dari surga karena telah menentang Tuhan dan menjadi malaikat yang jatuh atau fallen archangel. Ia merupakan perwakilan dari kebanggaan dari 7 dosa mematikan. Uniknya, jika Anda menonton film Konstantin, Lucifer membunuh Mammon karena ia terlalu bangga akan dirinya dan tidak memperbolehkan anaknya sendiri untuk melebihi kepopuleran dirinya. Pada awalnya dikatakan Lucifer merupakan malaikat dengan peringkat tertinggi yang selalu dekat dengan Tuhan, dan oleh karena itu Tuhan memperbolehkannya untuk berkuasa atas bumi. Sayangnya, karena Lucifer sangat mencintai dirinya atau sombong dan ingin berkuasa atas singgasana alam semesta, termasuk kerajaan surga. Ketika Tuhan meninggalkan tempat duduk singgasananya, ia berani menduduki tempat duduk tersebut. Hal ini membuat para malaikat di surga murka karena dianggap tidak menghormati Tuhan. Peperangan antara malaikat di surga pun terjadi, sampai akhirnya malaikat Michael turun tangan dan berhasil mengusir Lucifer dari surga bersamaan dengan malaikat yang lain yang mendukungnya.
namanya pun diubah menjadi Satan. Yang berikutnya adalah Balor. Balor merupakan iblis yang muncul di mitologi Celtic, bertubuh tinggi, besar, bermata satu menyala. Iblis jahat ini memiliki tempat tinggal di kedalaman laut dan danau yang gelap. Balor dikatakan merupakan sosok iblis yang sangat kuat. Saking kuatnya, orang yang hanya bertatapan mata dengannya bisa langsung mati. Meskipun mata Balor dapat membunuh manusia dalam sekejap, bukan berarti siapapun yang menatapnya akan langsung mati. Hal tersebut karena Balor tidak selalu membuka matanya setiap saat. Balor hanya akan membuka matanya bila diperlukan saja. Jadi mereka sangat sulit untuk dimengerti hingga saat ini. Bahkan banyak orang tak mengetahui hal ini. Yang ketiga adalah Akamana. Akamana memiliki nama lain, Akemana, Akoman, dan Akvan. Nama mana dari iblis yang berasal dari mitologi Zoroastrian, memiliki arti terbuat dari iblis. Dalam artian yang sekarang, Akamana berarti pikiran atau niat jahat. Iblis jahat ini memiliki satu tujuan, yakni mencegah manusia untuk melakukan tugasnya sebagai manusia. Contohnya, menjadi orang tua yang baik, membantu orang yang dalam kesulitan, atau membuat manusia menjadi malas bekerja. Yang keempat ada Belphegor. Pertama kali dipanggil dengan nama Belfur di Assyria bertahun-tahun yang lalu, menjadi perlambangan iblis yang gemar pesta pora dan perbuatan kejam. Dikatakan bahwa orang-orang Israel secara khusus menyembah iblis jahat ini. Cerita tentang Belphegor ini berubah-ubah setiap waktu. Sempat dikatakan bahwa iblis ini penyebab ketakutan manusia akan sesamanya. Ada lagi yang mengatakan bahwa Belphegor penyebab manusia menjadi serakah. Dikatakan bahwa wujud Belphegor ini memiliki wujud mengerikan. Iblis berjenggot dengan cakar dan tanduk. Ada juga orang yang mengatakan bahwa Belphegor berwujud sebagai wanita cantik. Yang kelima adalah Ifrit. Ifrit adalah nama iblis yang muncul dalam mitologi Arab dan Islam. Menurut mitologi tersebut, iblis ini berwujud monster besar yang menakutkan. Dikatakan bahwa Ifrit ini bertempat tinggal di bawah tanah. Kesukaannya adalah mencari manusia dan menakut-nakutinya. Ifrit memiliki tubuh yang sangat besar dan memiliki sayap api. Di dalam dunianya, Ifrit adalah pria, biasanya terlibat hubungan cinta dengan Ifrit perempuan dan seringkali menikahinya. Yang keenam ada Malpas. Malpas merupakan iblis menakutkan yang dapat mengungkap keinginan orang yang paling dalam. Setelah mengungkapkan keinginan hati yang terdalam, biasanya Malpas akan memanfaatkannya untuk menghancurkan manusia.
Menurut cerita, Malpas adalah pemimpin iblis kedua setelah Satan. Dikatakan bahwa Malpas memiliki pasukan sebanyak 40 legion. Malpas ini seringkali menipu manusia dengan menggunakan sosok roh baik. Setelah berhasil menipu manusia, Malpas akan mengkhianati manusia tersebut. Yang ketujuh adalah Behemoth. Di dalam Alkitab, Behemoth digambarkan sebagai sosok iblis besar dan kuat. Hanya Tuhan sendiri yang bisa mengalahkan makhluk mengerikan ini. Ekor dari makhluk ini dikatakan sangat besar, seukuran pohon sedar. Di tradisi orang Yahudi, Behemoth digambarkan sebagai monster bumi yang pertama kali muncul, simbol dari kehancuran. Beberapa orang menganggap Behemoth hanyalah hewan berukuran besar biasa seperti kuda Nil. Sama halnya seperti Ifrit, kepopuleran Behemoth muncul dalam berbagai media. Yang kedelapan adalah Cthulhu. Iblis menakutkan yang dideskripsikan memiliki tubuh yang merupakan gabungan dari gurita, naga, dan manusia. Wujudnya yang mengerikan, dikatakan seperti sosok alien yang turun ke bumi, sangatlah mengerikan. Disembah sebagai dewa, Cthulhu dikatakan merupakan mimpi buruk manusia, di mana ia bisa membawa kehancuran bagi bumi. Menurut berita, pada tanggal 23 Maret 1925, terdapat seorang manusia yang kabarnya melakukan kontak komunikasi dengan iblis ini. Laporan ini dilaporkan oleh seorang pria bernama Gustav Johansen. Namun sayangnya, info lebih lanjut tidak bisa diberikan oleh Johansen karena dirinya meninggal dunia terlebih dahulu. Kematian Johansen pun masih merupakan misteri yang belum terpecahkan. Yang kesembilan adalah Astaroth. Astaroth adalah bentuk pria dari iblis Astaret. Astaroth seringkali digambarkan sebagai iblis yang mengenakan mahkota, memegang ular beracun di salah satu tangannya, dan menunggangi seekor binatang bersayap naga dengan berbuntut ular. Astaroth sering dijuluki pangeran bermahkota dari neraka. Dia dianggap sebagai dewa gairah oleh suku Vocinian yang legendaris. Dalam versi cerita lain, Astaroth dikatakan bangsawan tingkat 1 di neraka. Di zaman modern bersamaan dengan Beelzebub, ia mewakilkan kemalasan dalam iblis penyebab dosa mematikan. Sebagai iblis, ia akan menggoda dan menarik manusia ke siksaan tiada akhir. Tetapi di sisi lain ada yang mengatakan bahwa ialah yang memberikan manusia kekuatan sihir atau black magic untuk menguasai ular bagi yang menyembahnya. Yang ke-10 adalah Asmodeus. Asmodeus atau Asmodai dalam bahasa Hebreu adalah raja para iblis yang disebutkan dalam buku Tobit. Asmodeus juga sempat disinggung di beberapa legenda Talmud, antara lain dalam kisah pembangunan kuil Salomo.
dalam ajaran Kristen Renaissance, dia dikenal sebagai raja dari 9 neraka. Dia juga menempati posisi sebagai salah satu dari 7 pangeran neraka. Asmodeus sering digambarkan sebagai bentuk dari nafsu birahi, salah satu dari ke-7 dosa mematikan. Penampakan dirinya digambarkan memiliki 3 kepala. Yang pertama adalah banteng, yang kedua menyerupai manusia, dan ketiga adalah domba jantan. Selain itu, ia memiliki ekor ular dan dari mulutnya muncul api, dan berkedudukan di atas naga neraka. Manusia yang tergoda dalam godaan Asmodeus akan dihukum selamanya dalam neraka tingkat 2. Neraka tingkat 2 adalah tingkatan bagi mereka yang terkait dengan dosa seks dan pikiran kotor. Hukumannya adalah berada dalam badai yang luar biasa mengerikan. Yang ke-11 adalah Leviathan. Mungkin Anda sudah sering mendengar nama Leviathan, baik lewat film atau literatur, di mana ia sering muncul sebagai sebuah makhluk dengan mulut besar mengerikan di laut yang akan memangsa segalanya. Leviathan sendiri merupakan perwakilan iri hati, dengki dari 7 dosa mematikan. Mengapa ia sering dikaitkan dengan mulut besar, mengerikan, dan laut? Hal ini dikarenakan Leviathan merupakan penguasa lautan yang menyimbolkan air, bersamaan dengan Behemoth si penguasa daratan, dan Jis si penguasa udara. Mulut besarnya disebabkan karena ia merupakan penjaga neraka, di mana mulutnya sering diasosiasikan dengan pintu neraka. Yang selanjutnya adalah Beelzebub. Baal atau Baal dalam bahasa Arabnya Baal al-Jibab merupakan raja pertama neraka, yang juga menyimbolkan kerakusan, ketamakan, di mana ia akan mengajak manusia untuk memilih-milih makanan, makan makanan yang mahal, banyak, dan secara rakus. Ia juga sering diasosiasikan dengan wujud sebagai dewa lalat, dan keberadaannya dikatakan merupakan musibah bagi manusia dan surga sendiri. Hal ini mungkin disebabkan karena beberapa kisah mengatakan sebenarnya ia adalah identitas lain atau jelmaan dari Satan, dan ia merupakan raja pertama dari neraka yang mengajarkan ilmu menghilang. Yang ke-13 adalah Memnon. Pernahkah Anda menonton film Konstantin? Mungkin Anda masih ingat tentang iblis Memnon sebagai anak dari Lucifer. Ya, hal itu tidak salah. Beberapa versi mengatakan bahwa Memnon adalah anak dari Satan, yang merupakan salah satu dari 7 pangeran neraka, dengan simbol keserakahan dan kekayaan. Memnon sering diasosiasikan dengan wujud iblis yang sangat rakus dengan uang, kaya, dan juga pelit. Ia akan menambah kekayaannya dengan merampas kekayaan para penyembahnya. Uniknya, kata Memnon di istilah non-formal Jerman memiliki
arti kata uang. Yang berikutnya adalah Cimeries. Cimeries atau yang memiliki nama lain Chimeris adalah iblis yang menguasai benua Afrika. Digambarkan sebagai kesatria yang menunggangi kuda hitam. Konon dia memiliki kemampuan untuk mendeteksi harta karun yang tersembunyi. Konon dia juga mampu mempengaruhi banyak orang untuk menjadi seorang prajurit yang melayani dan mengabdikan hidup kepada dirinya. Yang selanjutnya adalah Abaddon. Abaddon atau Apollyon menjadi iblis terkuat di dunia, yang kedua setelah Raja Iblis Lucifer. Julukannya memiliki arti kebinasaan atau si penghancur. Ia disebut-sebut merupakan raja dari lubang tanpa dasar yang berisikan jiwa-jiwa yang tersesat, dan raja dari musibah belalang. Ia sering disetarakan dengan Asmodeus yang merupakan salah satu raja neraka, serta dikatakan bahwa ialah yang pada akhirnya akan membawa kebinasaan ke dunia. Ada kisah lain yang menceritakan bahwa Abaddon dikatakan adalah malaikat yang bernama Morel dan diberikan tugas oleh Tuhan untuk mengumpulkan tanah yang akan digunakan untuk menciptakan Adam, si manusia pertama. Sesudah tugasnya selesai, ia ditunjuk sebagai pelindung segalanya atau guardian. Semua makhluk takut akannya, termasuk malaikat, iblis, dan makhluk lainnya. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah malaikat kematian. Yang berikutnya adalah Ajajil. Ajajil dikatakan adalah salah satu dari 4 raja neraka selain Astaroth, Beelzebub, dan Satan. Ia sering dikaitkan dengan kegelapan dan kekeringan di padang pasir. Bahkan Ajajilah yang dikatakan membuat kejahatan di dunia, hingga akhirnya air bah datang untuk membersihkan kejahatan tersebut. Beberapa menyebutkan bahwa Ajajil merupakan malaikat yang memberikan manusia pengetahuan, padahal itu bukan tugasnya, dan seharusnya hal itu tidak boleh diajarkan. Terlebih ia mengajarkan manusia untuk menanyakan mengenai hukum alam. Oleh karena itu, beberapa orang mengatakan bahwa ia merupakan ular yang menggoda Hawa untuk memakan buah pengetahuan. Hal ini membuatnya diusir dari surga dan diikat di puncak bebatuan sampai kiamat dan hari penghakiman tiba. Yang ke-17 adalah Dagon. Dagon oleh masyarakat kuno Filipina dikenal sebagai iblis pembalas dendam. Eksistensi dirinya sangat terkenal oleh suku-suku di seluruh dunia, antara lain oleh masyarakat Babilonia, Amorid, Akkadian, dan Filipina. Beberapa teori mengaitkan bahwa Dagon adalah kraken dari mitologi Yunani, mengingat kesamaan tugas, yaitu sebagai makhluk pembalas yang akan menghancurkan segalanya. Yang ke-18 adalah Dambala.
Dambala adalah iblis ular dalam ajaran Vudu. Dia diyakini sebagai dewa langit yang menciptakan kehidupan. Dia sangat dihormati oleh para dukun Vudu yang dikenal dapat menciptakan zombie. Dalam kepercayaan Katolik, beberapa sumber yang belum dapat dibuktikan kebenarannya menyebutkan bahwa dia adalah ular jelmaan dari tongkat Nabi Musa. Yang terakhir adalah Coyote. Coyote atau penduduk kuno di Afrika sangat takut akan legenda Coyote, iblis bertubuh manusia yang memiliki kepala seekor anjing. Mungkin ini adalah yang orang barat sebut sebagai werewolf. Konon seseorang yang melihat penampakan Coyote dipercaya hidupnya akan tertimpa malapetaka. Itulah 20 iblis paling menakutkan dan menyeramkan. Tentulah semua hal di atas diambil dari kisah mitologi pada zaman dahulu ataupun sebuah cerita rakyat yang belum tentu pasti kebenarannya. Akan tetapi banyak orang yang mempercayai bahwa mereka benar-benar ada di dunia ini. Bukanlah hal yang mustahil untuk dipercayai oleh kita semua.